Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lin. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah membantu saya mengevaluasi cara saya bercerita cuy. Terima kasih banyak ya cuy. Ternyata banyak banget orang yang mau membantu saya untuk membangun channel ini untuk bisa jadi lebih baik. Saat ini saya masih belum bisa membalas kalian semua ya cuy. Semoga di lain waktu saya bisa gantian berbuat baik buat kalian semua. Amin. Kali ini saya akan merangkum film bergenre horor supernatural. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang dituduh membunuh pasangannya sendiri. Ia yang begitu kehilangan pun mendapati sepasang tanduk yang tumbuh di kepalanya. Tanduk itu pun mulai membuatnya bisa melihat masa lalu terburuk orang-orang yang disentuhnya. Bagaimanakah cara ia bisa membuktikan bahwa dirinya tak bersalah? Tanpa basa-basi lagi, 3, 2, 1, takis! Awal scene memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang bersantai di sebuah hutan. Mereka berdua yang berada di sana tampak begitu bahagia. Kemudian scene berpindah kepada pria yang ada di awal film. Terlihat pria itu baru tersadar dari tidurnya. Lalu ia bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, pria itu mendengarkan sebuah lagu dan terlihat ia sedang mengingat kembali kenangannya bersama wanita yang ada di awal film. Kemudian saat pria itu membuka jendela rumahnya, terlihat beberapa orang di sana yang sedang melakukan aksi protes. Mereka mengutuk pria itu akibat perbuatan yang telah ia lakukan. You should ask God to save your soul. The devil will punish whoever the fuck killed. Saat di perjalanan, terlihat ia sedang menghubungi seorang pria yang bernama Lee. Pria itu mengatakan bahwa ia sangat ingin berbicara dengan Lee. Akhirnya pria itu sampai ke sebuah rumah. Di sana ia bertemu dengan keluarganya. Lalu terlihat mereka melakukan perbincangan yang membahas tentang perbuatan yang dilakukan pria itu. Ia meminta kepada ayahnya untuk segera melakukan tindakan agar ia tak dipenjara. Ayahnya pun menjelaskan bahwa ia sudah berusaha untuk melakukan itu. Dan terlihat ia yang sangat marah hendak meninggalkan keluarganya. Saat akan pergi, ia mengatakan bahwa jika ia melakukan perbuatan itu, maka dia adalah seorang monster. Lalu ia pun pergi meninggalkan keluarganya. If I did anything to her, then I'm a fucking monster. Belum diketahui apa yang telah dilakukan pria itu sampai akhirnya ia harus dipenjara. Kemudian scene memperlihatkan pria itu yang sedang bersama dengan seorang pria. Diketahui pria itu ternyata bernama Ik. Lalu datang lagi seorang pria menghampiri Ik. Pria itu adalah Lee yang dihubungi Ik saat dalam perjalanan. Di sana mereka membahas tentang perbuatan yang Ik lakukan. Lee mengeluarkan sebuah sampel yang diambil dari tubuh Marin. Ternyata Ik dituduh melakukan pembunuhan kepada Marin atau wanita yang kita lihat di awal film. Who is this new witness? What is of murder? Kemudian scene berpindah kepada Ik yang sedang berada di sebuah bar. Saat berada di bar, Ik mendapatkan tindak diskriminasi dari pengunjung di sana. You telling me I make these guys feel uncomfortable? Lalu scene memperlihatkan seorang pria yang bernama Del. Del adalah ayah dari Marin. Mereka sedang melakukan doa bersama di tempat jasad Marin ditemukan. Terlihat Ik yang ternyata juga berada di sana dan sedang menikmati sebotol tuak. Ik tampak begitu depresi dengan semua yang telah ia lalui. Saat semua orang telah pergi, Ik kembali mengingat kenangannya saat ia bersama dengan Marin. Terlihat Ik yang putus asa pun sampai menghancurkan monumen yang dibuat untuk mengenang Marin. Lalu Ik menyalahkan Tuhan karena semua yang telah dialaminya. Dan tiba-tiba seorang gadis bernama Glenna pun datang menghampiri Ik. Glenna begitu terkejut dengan apa yang telah Ik lakukan. Lalu Ik yang begitu depresi menjelaskan kepada Glenna bahwa Marin telah meninggalkannya sendiri. Kemudian scene berpindah kepada Ik yang baru tersadar dari tidurnya. Tampak sesuatu seperti tanduk yang mulai tumbuh di bagian keningnya. Ik yang bersama Glenna di sana pun masih belum menyadari sesuatu yang ada di keningnya. Kemudian saat berada di kamar mandi, ia terkejut melihat sepasang tanduk yang telah tumbuh. Glenna di sana terlihat santai melihat sepasang tanduk yang tumbuh di kening Ik. Lalu terlihat Glenna yang bertingkah aneh dengan memakan semua donat yang ada di sana. Ik begitu heran melihat apa yang dilakukan Glenna dan memutuskan untuk meninggalkannya. How do I look? Amen Horns? Can I have another donut?
Ternyata Ik pergi ke sebuah klinik untuk mengetahui apa yang telah terjadi kepada dirinya. Saat berada di klinik, Ik melihat seorang wanita yang sedang membawa anaknya. Kemudian wanita itu mulai bertingkah aneh. Wanita itu menjelaskan kepada Ik bahwa ia ingin sekali meninggalkan anaknya di sana dan menceraikan suaminya. Ik pun terlihat bingung dengan tingkah laku wanita tersebut yang tiba-tiba bercerita itu semua. Kemudian saat Ik hendak menyerahkan form keluhannya kepada petugas klinik, petugas di sana meminta izin kepada Ik untuk menegur wanita yang sedang bersama anaknya. Ik yang mendengar itu pun langsung menyuruh petugas di sana untuk menegur wanita itu. Petugas klinik lalu menegur wanita itu menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Ik tampak heran dengan apa yang dilakukan petugas itu. Lalu wanita di sana pun marah dan mulai membalas teguran dari petugas klinik dengan amat kasar. Ik yang melihat itu berniat untuk melerai keributan yang terjadi. Tapi saat Ik memegang tangan wanita itu, Ik melihat kilas kejadian yang pernah dilakukan wanita itu. So we don't have to listen to her. What did you just say to me? You trying to shut down? Do this in front of your daughter. I want to burn her up. Kemudian terlihat Ik yang sedang berada di ruang pemeriksaan. Ik kembali melihat dokter dan suster yang sedang memeriksanya bertingkah sangat aneh. Mereka semua yang melihat Ik seperti tergoda untuk melakukan niat terburuk yang pernah mereka rencanakan. Lalu scene pun flashback kepada Ik yang masih remaja. Terlihat Ik dan teman-temannya yang sedang bermain menggunakan bahan peledak. Kemudian seorang teman Ik yang kita sebut saja Meatball, ia menantang Ik untuk meluncur di sebuah jalur menggunakan troli. Ik pun tampak tak gentar dengan tantangan yang diberikan Meatball. Ik yang sudah berada di jalur pun langsung bersiap untuk meluncur. Saat Ik sudah meluncur, kepala Ik terbentur sesuatu sehingga membuat dirinya pingsan. Ik yang tenggelam pun berhasil diselamatkan oleh Lee. Saat Ik tersadar, Meatball memberikan sebuah bom cherry kepada Ik karena telah berani melakukan tantangan yang diberikannya. Bener-bener mantap nyalinya Ik ini ya cuy. Last cherry bomb is if one of you home a log ramp. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Ik yang sedang menghampiri seorang pendeta bernama Father Mole. Saat Ik hendak menghampiri Father Mole tampak begitu ketakutan melihat kehadiran Ik. Kemudian Ik yang berada di sana hanya ingin mengetahui bagaimana caranya ia bisa menghilangkan tanduk yang ada di keningnya. Tapi Father Mole malah menyalahkan Ik karena telah membunuh Marin. Lalu terlihat Father Mole yang juga terpengaruh saat melihat Ik. Scene pun berpindah. Ik menghampiri Lee yang sedang berada di sebuah dermaga. Ik menjelaskan kepada Lee tentang tanduk yang tumbuh di keningnya. Tapi anehnya, Lee tak melihat tanduk itu. Lee malah mengira bahwa Ik sedang teler. Tampak Ik yang bingung karena melihat Lee yang tidak bertingkah aneh saat melihatnya. Everyone in this town is going. The horns? These horns? Wait, can't you see them? What are you talking about? And maybe you're just starting to go a little, you know. You've been hanging out, Terry? Lalu scene memperlihatkan Ik yang sedang mengunjungi kediaman ibunya. Saat Ik berada di sana, ibunya juga ikut terpengaruh. Ibunya yang bertingkah aneh pun malah mengusir Ik yang berada di sana. Lalu ibunya mengatakan bahwa ia tidak ingin Ik menjadi anaknya lagi. Ik yang kecewa mendengar itu pun menghampiri ayahnya yang juga berada di sana. Ayahnya yang melihat Ik pun juga ikut terpengaruh. Ayahnya mengatakan bahwa Ik ingin lari dari perbuatan yang telah ia lakukan. Ayahnya mengatakan bahwa Marin adalah satu-satunya hal yang ia sukai dari Ik. Kemudian Ik menjelaskan bahwa ia juga menyukai hal itu. Lantas atas dasar apa Ik membunuh Marin? My son with the knives out. It's my job to. Was my favorite thing about you. She was one of the best people I. You knew how much I loved her, then how could you ever believe I'd kill her? Kemudian scene memperlihatkan Ik yang akan pergi ke suatu tempat. Tampak beberapa wartawan yang ingin mewawancarai Ik. Namun saat mereka menghampiri Ik menyuruh semua wartawan di sana untuk saling berkelahi. Lalu semua wartawan itu pun menuruti perkataan Ik dan mulai berkelahi. Ik yang melihat itu hanya tertawa dan meninggalkan wartawan di sana. Ik ternyata kembali datang ke bar di scene sebelumnya. Saat Ik berada di sana, pemilik bar mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Ik berada di bar miliknya. Tapi
Tapi pemilik bar itu terlihat begitu marah dan akan menyerang Ik menggunakan stick baseball yang ia punya. Ik pun dengan santainya hanya meminta segelas tuak. Lalu Ik mengatakan kepada semua pengunjung di bar bahwa siapapun yang mengetahui pelaku sebenarnya dari kasus Marin harus memberitahunya. Kemudian semua orang di sana mengatakan hal terburuk yang pernah mereka lakukan, dan seorang pria di bar itu memberikan sebuah petunjuk kepada Ik. Ik yang mendapatkan sebuah petunjuk pun langsung pergi dari tempat itu. Kemudian scene pun kembali flashback. Terlihat Ik yang sedang menghampiri Marin di sebuah restoran. Saat telah berada di sana, Marin yang terlihat sedih pun mengatakan kepada Ik bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka. Ik pun terkejut mendengar itu. Ik menjelaskan bahwa ia ingin menikah dengan Marin dan memiliki anak dari Marin. Marin yang berada di sana tampak sudah bulat dengan keputusan yang ia buat. Ik terlihat begitu sedih melihat Marin melakukan itu. Ik pun ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai Marin ingin mengakhiri hubungannya bersama Ik. Kemudian Ik memohon kepada Marin untuk tidak melakukan itu, tapi Marin tetap ingin mengakhiri hubungannya. Ik yang kecewa pun hendak meninggalkan Marin di sana. Saat akan pergi, Ik dihadang oleh kakaknya yang bernama Terry. Terry bingung melihat tingkah laku Ik. Lalu terlihat Ik langsung pergi dari tempat itu. It's not what I'm talking about. How many times have we talked about getting married? Just me. And how far has it gone? Please, Nick. Kemudian scene memperlihatkan Ik yang tertidur di mobilnya. Ik dihampiri oleh dua petugas kepolisian yang merupakan temannya yang bernama Meatball dan Eric. Meatball bertanya tentang kapan terakhir kali Ik bertemu dengan Marin. Ik yang mendengar itu pun menganggap bahwa Marin telah melakukan sesuatu. Lalu Ik yang belum mengetahui apa yang terjadi kepada Marin pun mengatakan bahwa semua yang terjadi kepada Marin adalah salahnya. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Ik menghampiri seorang pelayan yang berada di malam saat Ik dan Marin melakukan perdebatan. Nah cuy, ternyata yang buat Ik dituduh melakukan pembunuhan kepada Marin adalah pernyataan yang dibuat oleh pelayan itu. Ia menjelaskan kepada polisi bahwa ia melihat Ik ingin membunuh Marin dan menyeret Marin masuk ke dalam mobil. Ik pun terkejut mendengar apa yang dikatakan pelayan itu kepada polisi. Edan banget ini cuy. Tahu nggak kalian kenapa pelayan itu ngefitnah Ik? Pelayan itu cuma mau muncul di semua surat kabar dan berada di televisi. Sarap memang ini pelayan as. Kemudian scene memperlihatkan Ik yang sedang berada di sebuah bar untuk menemui Terry. Saat berada di sana, Ik dihampiri oleh Glenna yang bekerja di bar itu. Ik melihat Glenna yang sepertinya sedang sakit. Ik bertanya tentang keadaan Glenna. Lalu Glenna menjelaskan bahwa ia mungkin memakan begitu banyak donat. Ik yang mendengar itu pun menjelaskan bahwa itu benar, pasti karena donat yang dimakan Glenna. Dan terlihat Glenna yang bingung karena Ik mengetahui akan hal itu. Ik kembali menjelaskan bahwa ia berada di sana saat Glenna memakan semua donat tersebut. Glenna pun bingung dan sepertinya tidak mengingat kejadian yang menimpanya. Kemudian terlihat Ik yang sedang smoking di luar bar. Tak lama kemudian Terry pun menghampirinya. Terry terkejut melihat tanduk yang ada di kening Ik. Lalu Ik mulai menjelaskan kepada Terry bahwa seorang pelayan di resto sebelumnya mengatakan kepada polisi bahwa ia melihat Ik menyeret Marin masuk ke dalam mobilnya. Terry yang juga berada di sana pun mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Tapi ternyata yang dimaksud Terry tidak benar adalah bahwa Marin meninggalkan restoran itu bersama dirinya. Ik pun terkejut mendengar penjelasan dari Terry. Karena Terry pernah mengatakan bahwa ia tidak melihat Marin pada malam itu. Lalu Terry menjelaskan bahwa dia tidak membunuh Marin dan tidak akan menyakiti Marin. Ik yang mendengar penjelasan dari Terry pun terlihat begitu marah. Ik langsung menghajar Terry. Setelah itu Ik menatap tajam ke arah mata Terry. Lalu scene pun flashback. Ternyata benar, Marin pergi bersama Terry di malam itu. Tampak Marin yang begitu sedih dengan keputusan yang telah ia buat. Lalu Terry mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Marin. Kemudian Terry memberikan Marin sebuah obat agar Marin tidak terlalu memikirkan masalahnya. Marin yang melihat itu pun menolak dan meminta Terry agar segera menepi. Setelah itu Marin pun turun di pinggir jalan dan masuk ke sebuah hutan. Terry yang tak bisa mencegah Marin melakukan itu pun memutuskan untuk menunggu Marin kembali. Tapi Terry yang sedang mabuk pun malah tertidur di sana. Saat terbangun, ia terkejut melihat sebuah batu yang berlumuran darah berada di dalam mobilnya. Terry pun memutuskan untuk keluar dan memastikan keadaan Marin. Terry mulai masuk ke dalam hutan dan mencari Marin. Saat Terry berada di rumah pohon milik Ik, Terry terkejut karena melihat Marin yang telah modar di sana.
Terry yang takut menjadi pelaku pun memutuskan untuk membuang batu yang ia temukan di dalam mobilnya ke sebuah danau. Lalu scene kembali ke masa sekarang. Terlihat Ik yang begitu marah kepada Terry. Tak lama kemudian Meatball dan Eric pun datang. Ik yang telah ditangkap pun mencoba menjelaskan kepada Meatball bahwa ia tidak mungkin membunuh Marin. Tapi Meatball mengatakan bahwa Ik telah mengaku kepadanya. Ingat nggak kalian? Saat Ik dihampiri Meatball dan Eric, terus Ik ngomong kalau semua yang terjadi kepada Marin adalah salahnya. Padahal Ik belum tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Marin. Nah, itu sudah awal Ik akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. Meatball yang mendengar itu tampak tak memperdulikan apa yang telah dikatakan oleh Ik. Kemudian scene memperlihatkan Ik yang telah terbebas dari penjara karena bantuan Lee. Ik yang bersama Lee pun menjelaskan bahwa pelayan di restoran itu berbohong dan Terry lah saksi terakhir yang melihat Marin. Lee pun terkejut mengetahui bahwa orang terakhir yang melihat Marin hidup adalah Terry. Lee ingin tahu mengapa Terry tiba-tiba menjelaskan itu kepada Ik. Ik pun mengatakan bahwa itu semua terjadi karena tanduk yang ada di keningnya. Lee yang masih tidak melihat tanduk Ik pun mengatakan bahwa ia tidak bisa berbicara dengan Ik jika Ik dalam keadaan teler. Kemudian Ik terkejut karena melihat kalung milik Marin yang dikenakan oleh Lee. Lee pun menyangkal bahwa itu bukan milik Marin. Tapi Ik yang mengetahui itu adalah kalung milik Marin pun mendesak Lee. Lee yang terdesak pun mulai mengatakan bahwa benar kalung yang ia kenakan adalah milik Marin. Terlihat Ik yang bingung di sana. Kemudian Lee mengatakan bahwa Marin memberikan kalung itu kepadanya. Dan Lee menjelaskan hal yang tadi ketahui Ik tentang dirinya bersama Marin. Ik yang mendengar penjelasan dari Lee pun langsung menyimpulkan bahwa Marin meninggalkannya karena ingin bersama Lee. Ik yang amat kecewa pun langsung meninggalkan Lee. Kemudian terlihat Ik yang sedang menghampiri Del di kediamannya. Del yang berada di sana langsung menodongkan senjatanya ke arah Ik. Lalu Ik mulai menjelaskan tentang apa yang telah ia ketahui. Tapi Del tampak tak memperdulikan itu. Del hanya ingin membunuh Ik di sana. Kemudian Ik menjelaskan bahwa jika Del benar ingin membunuh dirinya, pasti Del telah melakukan itu. Dan Ik bertanya kepada Del tentang alasan Marin meninggalkannya. Lalu terlihat Del yang begitu marah mengatakan bahwa satu-satunya orang yang mencintai Marin seperti dirinya adalah Ik. Ik sontak terkejut mendengar penjelasan dari Del. Kemudian Del mulai terpengaruh dan mengutuk Ik. Ia masih percaya bahwa Iklah orang yang telah membunuh Marin. Ik yang mendengar itu terlihat kecewa dan meminta maaf kepada Del. Lalu Ik pergi meninggalkannya. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Ik yang sedang mencoba untuk melenyapkan tanduk di kepalanya. Ik mencoba dengan keras untuk melenyapkan tanduk itu. Tapi tanduk itu sepertinya memang sudah ditakdirkan untuk tumbuh pada dirinya. Ik yang telah putus asa karena tidak bisa melenyapkan tanduk itu pun terkejut melihat puluhan ular yang mendekat ke arahnya. Ik mencoba mendekati ular tersebut dengan memegang sebilah garpu jerami. Lalu terlihat ular tersebut yang tampak tidak ingin menyakiti Ik. Ular itu mulai melingkar di bahu Ik seakan menunjuk Ik sebagai tuannya. Kemudian terlihat Ik yang menemui Terry yang berada di kediaman orang tua mereka. Terlihat Terry yang sedang mengkonsumsi narkoboy di sana. Terry tampak terkejut melihat ular yang melingkar di leher Ik. Lalu Terry mengambil sesuatu yang ia simpan. Ik terkejut melihat begitu banyak narkoboy yang telah dikonsumsi oleh Terry. Mereka pun sedikit berbincang membahas kematian Marin. Lalu terlihat Ik yang marah kepada Terry karena ia tidak memanggil ambulan saat melihat Marin yang telah terbaring di tanah. Terry hanya menjelaskan bahwa dirinya takut jika ia melakukan itu, polisi akan mengira ialah yang telah membunuh Marin. Ik begitu marah kepada Terry karena membiarkan dirinya yang menjadi pelaku pembunuhan Marin. Terry yang telah berada di awan pun mulai meracau. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah iblis. Maka dari itu Ik seharusnya membunuhnya. Ik yang mendengar itu pun mengatakan bahwa ia mempunyai hak untuk membunuh Terry. Ik pun mulai meminta Terry untuk segera menghabiskan semua narkoboy yang ia punya. Terry yang telah terpengaruh oleh Ik pun mulai mengonsumsi semua narkoboy di sana. Off and left her there to help me. All you're so fucking right. Off. I'm gonna let you live and make you suffer. Why? Now there's nowhere left. Scene pun berpindah kepada Ik yang berada di pinggir danau.
Ik terlihat sedih karena telah menghukum Terry. Lalu terlihat Lee yang menghampiri Ik. Lee menghampiri Ik seperti tidak punya rasa bersalah. Mereka pun sedikit berdebat. Kemudian saat Ik hendak mengambil kalung Marin, ia merasa tersengat saat menyentuh kalung itu. Lee yang terjatuh pun terkejut karena akhirnya ia bisa melihat tanduk yang tumbuh di kepala Ik. Ik yang mengetahui bahwa Lee mulai menyadari tanduknya pun mengancam Lee dengan garpu jerami miliknya. Ik pun mulai mempengaruhi Lee di sana. Lee yang telah dipengaruhi pun mulai mengatakan yang sejujurnya kepada Ik. Ya, ternyata sebenarnya Lee lah yang telah membunuh Marin. Ik yang mendengar itu pun marah dan mulai menyerang Lee. Ik mengatakan bahwa Lee bisa menyelamatkannya seperti Lee yang dulu pernah menyelamatkan Ik yang tak sadarkan diri akibat tantangan yang diberikan oleh Meatball. Kemudian Lee mengatakan bahwa itu adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Seharusnya ia tetap membiarkan Ik tenggelam saat itu. Ik yang mendengar itu pun mulai menatap tajam ke arah mata Lee. Kemudian scene pun flashback. Terlihat Lee yang menemui Marin di sebuah tempat. Marin menceritakan tentang Ik yang akan datang melamarnya. Marin mengatakan bahwa ia tak bisa menikahi Ik. Lalu Marin meminta Lee untuk datang ke restoran tempat ia akan membuat janji bersama Ik. Lee yang mendengar itu pun menuruti semua perkataan Marin. Kemudian terlihat Lee yang telah berada di restoran. Lee melihat Marin dan Ik yang sedang bertengkar. Kemudian Lee yang melihat Marin pergi bersama Terry pun mengikuti kemana perginya Marin. Seperti yang kita tahu bahwa Marin pergi ke rumah pohon milik Ik. Saat telah berhasil menyusul Terry, Lee yang melihat Terry terlelap pun memasuki hutan untuk menemui Marin. Lee yang telah bertemu Marin pun mengajak Marin untuk pergi dari sana, tapi Marin menolak. Kemudian Lee memeluk Marin yang sedang menangis. Lee yang menenangkan Marin pun langsung mencoba untuk melecehkan Marin di sana. Marin pun mencoba untuk menghentikan tindakan Lee. Marin mengatakan bahwa Lee tidak mengerti. Ya, ternyata Lee menganggap bahwa Marin menyukainya. Atau dalam bahasa sekarang, Lee itu baper sama Mary cuy. Marin yang mendengar penjelasan dari Lee pun terkejut. Lee mengira jika Marin mengakhiri hubungannya dengan Ik karena menyukai dirinya. Marin yang mendengar itu pun langsung menyangkal semua perkataan Lee. Marin mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Ik. Lee yang mendengar itu pun mulai menyakiti Marin. Sorry. The three of us hang out together is like, you know? Don't! What about all the signals you've been sending? Lalu Shin kembali kepada Ik yang terkejut melihat kilas masa lalu Lee. Kemudian Lee berdiri dan mengambil rantai kapal yang ada di sana. Lalu Lee mulai menghantam Ik menggunakan rantai itu. Berkali-kali Ik menerima hantaman dari Lee. Kemudian Lee mulai menjelaskan semuanya kepada Ik. Shin pun kembali flashback yang memperlihatkan Lee yang melakukan pemerkokosan kepada Marin. Lalu Marin yang telah diperkokos oleh Lee pun mulai melakukan perlawanan. Marin menggigit tangan Lee sehingga membuat Lee mengambil batu yang ada di sana. Kemudian Lee menghantamkan batu itu tepat ke arah kepala Marin. Terlihat Marin yang telah sekarat akibat pukulan yang dilayangkan oleh Lee. Lee yang melihat Marin sekarat pun memutuskan untuk meninggalkan Marin. Kemudian Lee mulai menghampiri Terry yang masih terlelap di mobilnya. Lee menaruh batu yang ia gunakan untuk membunuh Marin di dalam mobil Terry. Lalu Shin kembali ke masa sekarang. Terlihat Ik yang tak berdaya akibat serangan dari Lee. Kemudian Lee menempatkan Ik di mobil dan menyiram Ik menggunakan bensin. Lee pun membakar Ik hidup-hidup di sana. Ik yang terbakar pun menginjak pedal gas sehingga membuat mobilnya terjatuh ke dalam danau. Kemudian Shin pun memperlihatkan ibu dan ayah Ik yang bersedih karena mendengar kabar bahwa Ik telah bunuh diri. Terlihat Terry yang dirawat di sana. Lalu Shin kembali ke danau tempat Ik tenggelam. Ik ternyata masih hidup dengan luka bakar yang dideritanya. Perlahan-lahan Ik menggapai daratan. Ik yang masih selamat pun menghampiri Del yang berada di rumahnya. Ik mulai menjelaskan kembali bahwa bukan dirinya lah yang telah membunuh Marin. Kemudian Del mengatakan bahwa dirinya ingin mengetahui siapa sebenarnya yang telah membunuh putrinya. Ik menjelaskan bahwa sekarang itu adalah tugasnya. Lalu Del meminta Ik untuk masuk ke dalam rumahnya. The answer to that question, I have prayed for so long. what will you do if I tell you? But this is my job. Come inside. Saat mereka berada di kamar Marin, Del memberikan sebuah kalung kepada Ik. Kalung itu adalah kalung milik Marin. Del mengatakan bahwa Marin sangat ingin memberikan kalung itu kepada Ik. Ik pun mulai mengenakan kalung pemberian Marin. Tiba-tiba Ik kembali berubah menjadi manusia normal yang tidak memiliki tanduk.
She wanted you to have this. Thank you. Kemudian terlihat Ik yang membawa sebilah garpu jerami pergi ke rumah pohon miliknya. Saat berada di sana, Ik membuka sebuah kotak yang ia simpan. Saat telah membuka kotak itu, Ik menemukan surat yang ditulis Marin untuk dirinya. Marin mencurahkan semua perasaannya di dalam surat itu. Ternyata cuy, Marin mengakhiri hubungannya bersama Ik karena Marin menderita kanker. Sebenarnya Marin sangat mau menikahi Ik, tapi karena kanker yang ia derita, Marin gak mau nantinya Ik bersedih karena kepergiannya. Ik yang akhirnya mengetahui semua alasan Marin meninggalkannya pun terlihat begitu bersedih. I'm sure I want you to read it after I'm dead. The sort of cancer I have. I won't put you through it. And I saw what it did to my father. I have to push you away. And I saw my mother go through it. And I saw The first message I ever sent you. Kemudian terlihat Ik yang menghampiri Lee di kediamannya. Ik yang mengetahui bahwa Lee tidak mengingat semua yang telah terjadi pun mengajak Lee berjalan-jalan. Lee pun menuruti perkataan Ik. Ternyata Ik membawa Lee ke rumah pohon miliknya. Ya, tempat di mana Lee membunuh Marin. Saat berada di sana, Lee yang tak ingat pun masih mencoba mengelak. Ik yang marah pun ingin sekali membunuh Lee. Tapi Ik berusaha untuk tidak melakukan itu, karena itu semua adalah yang Marin inginkan. Ik meminta Lee untuk segera menyerahkan diri. Lalu tiba-tiba Meatball pun datang membawa senapan di tangannya. Terlihat juga Terry yang berada di sana. Lee masih mencoba menyangkal apa semua yang telah ia lakukan terhadap Marin. Tapi Lee akhirnya mengaku karena telah membunuh Marin. Ia pun menyesal karena telah melakukan itu. Meatball yang mendengar itu pun langsung mendekati Lee sembari mengarahkan senapannya ke arah Lee. Lalu tiba-tiba ya, Lee mengelabui Meatball dan merebut senapan itu. Lee yang telah berhasil merampas senjata milik Meatball pun mulai mengarahkan senjata itu ke arah Ik. Dan tiba-tiba Terry berusaha untuk menyerang Lee. Terry yang berusaha menyerang Lee pun malah terkena tembakan dari Lee di bagian kakinya. Ik yang melihat itu pun langsung bergegas menghentikan Lee. Ik mulai menyerang Lee menggunakan garpu jerami miliknya. Saat sedang menyerang Lee, tanpa sengaja senjata itu mengarah ke arah Meatball yang sehingga membuat Meatball akhirnya modar. Lalu Lee yang memiliki senjata pun mulai mengancam Ik dengan mengarahkan senapan itu ke arah Terry. Ik pun sontak menjatuhkan garpu jerami miliknya. Kemudian Ik yang masih memakai kalung milik Marin pun mulai melepaskan kalung itu. Lalu tiba-tiba I'll see you soon. ya, Ik yang melepaskan kalung itu mengira bahwa dirinya akan kembali menjadi seorang iblis. Tapi ternyata Ik malah mengeluarkan sepasang sayap putih. Mereka semua yang berada di sana terkejut melihat perubahan yang dialami oleh Ik. Tapi itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba sayap milik Ik mulai terbakar. Saat terjatuh dari ketinggian, Ik yang masih memegang kalung itu pun mulai mendapati bahwa seluruh tubuhnya terbakar oleh api. Ik yang terbakar pun berubah menjadi sosok iblis sepenuhnya. Lee tampak takut melihat wujud Ik. Ia pun mulai menembakkan senapan itu ke arah Ik. Tapi tembakan itu tampak tidak berpengaruh. Lee pun mulai pasrah melihat Ik yang perlahan mendekatinya. Tapi saat Ik sudah berada di depan Lee kembali menyerang Ik menggunakan garpu jerami. Lee menusukkan garpu itu tepat ke arah tubuh Ik. Berkali-kali Lee melakukan itu kepada Ik. Lalu Ik mulai menyerang Lee dengan cara menanduk Lee menggunakan tanduk miliknya. Setelah Ik berhasil melukai Lee, tampak ular-ular mulai bermunculan dan mulai menyerang Lee. Di scene ini ganas banget fatality-nya cuy. Setelah Ik melihat Lee yang telah modar, Ik pun terjatuh karena luka yang ia terima. Terry yang melihat itu langsung mencoba menolong Ik, tapi Ik tak bisa diselamatkan. Akhirnya Ik pun ikut modar di sana. Di akhir scene memperlihatkan Ik yang kembali mengingat kenangan indahnya bersama dengan Marin. Dan
Selesai. Film yang dibintangi oleh aktor British favorit saya yaitu Daniel Radcliffe, yang dimana aktor ini besar karena berhasil berperan dalam film Harry Potter dari ia kecil sampai dewasa. Sudah tidak diragukan lagi yaksi-yaksi yang telah berhasil diperankannya. Saya saranin buat kalian semua untuk nonton film ini secara full cuy. Tapi film ini khusus orang dewasa ya, karena beberapa scene memperlihatkan adegan dewasa tanpa disensor sedikit pun. Pokoknya kalian harus nonton cuy, dijamin edan. Mungkin sampai di sini dulu cerita film dari saya. Sampai bertemu lagi di cerita film selanjutnya dari saya, Los Cuentos Española, yang artinya kalau ada salah kata atau omongan yang terbelit-belit bisa bantu evaluasi di kolom komentar ya cuy. Terima kasih.